Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah pada hari ini. Semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Ampuni setiap kesalahan kami ya Bapa. Sepanjang minggu ini apabila kami melakukan kesalahan yang tidak Engkau kenang, ampuni kami dan kami juga melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah kepada kami. Segala hormat, pujian, syukur, sembah kami hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dan berkati juga kami dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Pesan-pesan firman-Mu untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih.
kaya to nama syana kaya nama yana kaya nama yana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hanya Yesus yang layak kami tinggikan. Kasih Bapa, mengenalmu lebih dari segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalami mudah hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Sekali lagi katakan mengenal lebih dari segalanya. Mengenalmu lebih dari segalanya, mengalamimu dalam hidupku, kehendakmu biar jadi di dalamku, menyenangkanmu kerinduanku. Sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Yesus yang ku baru, kami perlu Engkau Tuhan. Jaga hatiku, ku ada di dalammu, untuk senangkan hatimu. Panggil namanya Yesus. Yesus yang ku tahu, Kau mengerti hati kami di hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Kau menjaga hatiku, ku ada di dalammu, untuk senangkan hatimu. Yesus yang ku tahu, amin Tuhan Yesus, Kau mengerti hatiku, Kau mengenal jalanku, Kau mengenal hidupku. Yesus yang ku baru, Kau menjaga hatiku, ku ada di dalam
ada di dalam-Mu. Senangkan hati-Mu. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Hati yang lembut, hati yang siap menerima akan kebenaran firman-Mu, hati yang selalu mendengar akan suara-Mu, hati yang siap melakukan setiap perintah-perintah-Mu, hati yang taat dan melakukan semua hal yang datang lewat tuntunan Roh-Mu. Berkati kami semua, anugerahkan kasih-Mu, roh hikmat, roh pengertian yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memasuki pelajaran tentang imam, nabi, dan raja. Hari ini kita belajar sesuatu yang seperti yang banyak kali dikatakan, mari kita belajar dari kesalahan. Kita melihat suatu kesalahan impartasi rohani, kekeliruan, contoh keteladanan kehidupan rohani. Kita belajar melihat semua perkara-perkara di sekeliling kita, kehidupan para pemimpin, apa yang kita baca di buku, yang kita lihat lewat kenyataan hidup. Mari kita sama-sama refleksikan, kita koreksi sesuatu yang salah, kita pertahankan dan kita teruskan sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali di dalam kekristenan ini kita mendengar perkataan, sudahlah, tidak usah lihat manusianya. Manusia tidak ada yang sempurna. Kamu pindah kemana juga, kamu kemana juga sama. Ya memang gitulah dunia, gitulah meskipun rohani ya masih di dunia. Ada banyak sekali permakluman rohani. Ada banyak sekali hiburan rohani. Hingga kita mendengar nasihat-nasihat yang sebenarnya sesuatu yang diambil untuk yang terbaik dari yang terburuk. Jadi bukan yang terbaik dari yang terbaik. Tuhan selalu memberkati dengan best of the best. Dari yang terbaik menuju hal yang lebih baik, akan semakin baik dan terus membaik dan akan jadi yang terbaik dalam kehidupan. Sementara kita melihat di dalam fakta kehidupan rohani, dari satu kekecewaan, dari satu kejatuhan, ada banyak kejatuhan kehidupan di akhir zaman ini. Oleh karena apa? Oleh karena segala kejahatan cinta uang. Uang menjatuhkan banyak sekali kehidupan yang dari roh kemudian berakhir dengan kedagingan. Kemudian kita menemukan di akhir zaman ini roh-roh penyesat bekerja begitu giatnya. Semua menyebut nama Tuhan, kalau kita tidak kenal bobot bibit bebetnya, Tuhannya terbalik jadi hantu. Yang dipertuhankan tuh manusia, yang dikultuskan tuh manusia, organisasinya. Bahkan kita bisa melihat banyak sekali hal-hal yang selimut luarnya, topeng luarnya itu isinya seakan-akan rohani, Kristen sekali. Tapi di dalamnya semakin dimasuki, dilihat, itu berbeda jauh dengan penafsiran yang sebenarnya dari kitab suci, dari Injil Yesus. Karena itulah di akhir zaman ini dibutuhkan karunia membeda-bedakan roh, pemahaman yang benar. Dan saya percaya bahwa Tuhan memberi kita hak asasi untuk memilih. Bahwa bukan suatu kebetulan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Berarti kata sempurna adalah pikul salib setiap hari, sangkal diri setiap hari, kita koreksi diri, kita melihat segala sesuatu dengan penantian untuk mencapai yang terbaik dari Tuhan. Saya menyelidiki semua ini selama lebih 25 tahun. Berdoa dan Tuhan menunjukkan kehidupan hamba-hamba para pemimpin. Saya menemukan memang tidak banyak di muka bumi. Bahkan boleh dikatakan di antara ribuan hanya satu yang saya temukan dengan almarhumah istri saya ketika kami hendak memberi diri full time lagi. Karena melihat kehidupan kehancuran generasi anak-anak hamba-hamba Allah. Bahwa ada banyak orang tua, banyak sekali hamba-hamba Allah yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, dipakai luar biasa. Kok anak cucunya hidupnya tidak kena, hidupnya tidak dikenan Tuhan, kok hidupnya tidak jadi berkat. Dan ketika saya minta konfirmasi, pada akhirnya saya menemukan jawaban Tuhan. Memang tidak kebetulan ketika Tuhan berkata, jalannya itu sempit, pintunya itu kecil, jalannya itu sesak, dan pintunya itu tidak mudah untuk dimasuki. Karena itulah di dalam kesesakan, di dalam ketidakmudahan, di dalam ketidakpopuleran, di dalam
gua yang tidak berwarna itu. Semua ini menyatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi yang murni dan tersembunyi dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau tunjukkan lewat kehidupan dua tokoh lebih dulu, yaitu Imam Eli dan juga Nabi Samuel. Kalau tidak selesai pada bagian ibadah ini, kita akan sambung di ibadah minggu berikutnya, untuk kita bisa melihat suatu contoh keteladanan lewat kitab suci, tokoh-tokoh rohani yang kita panuti, yang kita hari ini sejajarkan dengan kehidupan fakta generasi kita, para pemimpin rohani kita, para mentor rohani kita, orang-orang yang kita melihat berdiri seperti zaman raja-raja dulu, seperti zaman nabi-nabi, zaman hakim-hakim, dan berbanding hari ini menuju ke arah kedatangan Yesus. Kita akan belajar dengan detail, Bapak Ibu. Karena itulah, apakah tepat sudah kita mentoleransi semua hiburan rohani? Udahlah, mau kemana lagi? Yang penting jangan lihat manusianya, jangan lihat organisasi, lihat Tuhannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah di tengah kumpulan ular-ular kita akan bisa tenang? Apakah di tengah kumpulan serigala-serigala kita tetap menjadi domba yang aman? Apakah Tuhan berkenan akan kehidupan Lot dengan keluarganya ketika Sodom Gomora dikelilingi dengan banyak kejahatan, penyimpangan seksual, pelanggaran firman Tuhan? Apakah kemudian ketika istri Lot, ketika diselamatkan bersama Lot dan kedua anaknya menoleh ke belakang, tidak ada terjadi sesuatu? Kitab suci menyatakan kepada kita, istri Lot menjadi tiang garam, suatu peringatan. Jangankan tinggal di dalamnya, jangankan menetap di dalamnya, menoleh saja tidak boleh. Karena itulah benar apa yang dipesankan oleh kitab Wahyu. Di dalam Wahyu 18 ayat 4 dan 5 dikatakan begini, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu. Ini Tuhan perintahkan, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Semua kejahatan Babel, kejahatan dunia ini pada masanya mencapai kuotanya, akan sampai di hadirat Tuhan, sampai di tata sorganya, akan mengalami penghakiman Kristus. Karena Yesus adalah hakim segala hakim, Dia akan menghakimi seisi dunia ini. Oleh karena itulah, adalah bagian terpenting di dalam hidup kita ketika kita tahu sesuatu salah, keliru, dan sesat. Itu bagian terpenting di dalam hidup untuk mengambil suatu langkah iman, mendengar suara Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Smith Wigglesworth butuh beberapa kali pindah-pindah sebelum akhirnya Tuhan memulai pelayanan lewat hidupnya. Pastor Kenneth Hagin, sebelum mati, dia mendengar jejak kaki langkah Tuhan dan memulai pelayanannya. Bahkan direktur school saya dulu di The School of Act berkata, di Amerika ada salah satu hamba Tuhan yang sulit untuk diundang dan hidupnya bersih, tidak ada kasus. Dan dia menubuatkan tentang bencana krisis dunia dan tergenapi. Dia adalah Pastor Kenneth Hagin yang memulai pelayanan dari kebangkitan, dari kematian itu, dan sepanjang hidupnya jadi berkat luar biasa. Dan satu lagi yang saya temukan di dalam tulisan disertasi saya tentang Dr. Maurice Cerullo, yang juga luar biasa jalan-jalan hidup pelayanannya jadi berkat. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan dari Tuhan memilih, mari kita pilih yang dari Tuhan. Selagi ada tuntunan Tuhan, Roh membimbing kita, udah waktunya kita untuk berkata, semua hiburan rohani, semua kamuflase, semua hal-hal rohani yang klise, sudah waktunya kita berkata, aku mau yang dari Tuhan saja. Mari kita lihat hal yang mendasari impartasi kesalahan yang menghancurkan generasi yang keliru dalam kehidupan rohani yang ada dalam kitab suci, yang harus kita pahami dan harus kita mengerti hari ini. Mari sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel 2 ayat 12 sampai yang ke-17. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai ke-17, demikian Tuhan berfirman. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri.
Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu? Kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu." Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita menemukan dua tokoh rohani muncul, yaitu anak Imam Eli yang bernama Hofni dan Pinehas. Pelanggaran yang mereka buat, dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan adalah melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Suatu bentuk perbuatan rohani sengaja melanggar firman Tuhan. Pelanggaran firman Tuhan yaitu melanggar ketetapan dan hukum-hukum Tuhan merupakan dosa yang tidak terampuni. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bila kita telah lebih dalam, apakah yang memicu Hofni dan Pinehas ini berbuat dosa? Yang pertama, karena ketidaksabaran. Kita bisa melihat bahwa ketika jatah imam itu diberikan, lemak itu harusnya dibakar, mereka tidak mau. Mereka mau ngambil yang mentah. Mereka tidak sabar. Mereka tidak mau ikuti aturan Tuhan. Mereka mau mengikuti keinginan dagingnya. Karena itulah di akhir zaman ini, salah satu yang terpenting dalam kehidupan ini adalah buah roh, sabar. Kalau Bapak Ibu tidak sabar, nggak bisa dengar firman Tuhan 1 jam. Karena kamu akan jadi generasi yang hanya 1-2 menit TikTok. Ya. Kamu pengennya yang instan. Kamu tidak mau dapatkan prosesnya lagi, nggak sabar ikuti prosesnya lagi, nggak sabar nunggu. Dan ini menjadi suatu dosa turunan yang pada akhirnya kita benar menemukan terjadi juga pada Raja Saul. Tidak sabar nunggu kedatangan Nabi Samuel, akhirnya mengambil bagian nabi, mengambil bagian imam, mengambil suatu bentuk ketakutan kepada manusia, tetapi tidak takut sama Tuhan. Ini hal yang kita harus pahami hari ini. Hofni dan Pinehas selain tidak sabar, yang kedua adalah jatuh pada dosa rakus. Kitab suci menggambarkan orang rakus sebagai orang-orang bajingan, orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya, orang-orang yang diliput keinginan hawa nafsu manusiawi. Oleh karena itulah di akhir zaman, dosa yang dipesankan oleh kitab suci, banyak sekali oknum-oknum rohani masuk ke keluarga-keluarga, menghancurkan keluarga-keluarga. Oleh karena apa? Oleh karena hawa nafsu. Di akhir zaman, kejatuhan hawa nafsu ini bukan sebatas soal makanan, tapi juga soal rumah tangga, soal kekudusan. Karena pelanggaran akan kekudusan Tuhan, pelanggaran akan firman Tuhan adalah dosa yang tidak terampuni, Bapak Ibu. Salah satu kehancuran kehidupan rohani di akhir zaman ini yang merupakan serangan terbesar dari setan adalah menghancurkan keluarga-keluarga. Ini harus kita pahami, harus kita sadari. Oleh karena itulah berkali-kali diingatkan Tuhan untuk memahami bobot bibit bebetnya. Dan kita bisa melihat Imam Eli ini hidupnya ada dan contohnya ada sampai hari ini. Kita bisa melihat bahkan para pemimpin tokoh-tokoh rohani yang sudah meninggal dunia, kita bisa melihat buahnya, yaitu anak cucu mereka. Seperti apakah cara hidup mereka? Apakah mereka hidup lurus seperti nenek moyangnya, seperti pendahulunya? Ataukah hari ini mereka hidup bejat seperti Hofni dan Pinehas? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seluruh umat bisa melihat, semua mata bisa melihat, semua telinga bisa mendengar bahwa hal seperti ini memang terkadang Tuhan izinkan, Tuhan beri kesempatan umat untuk melihat secara terbuka.
Bukan untuk kita mengambil satu bagian yang disebut menghakimi, mengambil hak Tuhan untuk menghakimi, bukan. Untuk kita belajar memperbaiki semua yang keliru dari kehidupan para pemimpin, kehidupan yang sudah kita lihat sebagai panutan, contoh teladan, untuk kita perbaiki pada generasi hidup kita dan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Hofni Pinehas melakukan dua kesalahan ini. Dosa bajingan, dosa rakus, dosa ketidaksabaran, dan yang ketiga yang mereka ambil adalah dosa kekerasan. Memaksakan kehendaknya. Mereka manipulasi semua hal dengan kekerasan. Semua kerohanian mereka terus ikuti. Mereka terus ada di dalam kehidupan rohani, tetapi hati mereka jahat. Mereka masih diliputi roh kemarahan, roh kekerasan, roh ketidakadilan. Dan mereka terus melakukan segala sesuatu yang penting dia senang. Tidak pernah memperhatikan Tuhan, hati Tuhan. Tidak ingat akan rohnya, tidak ingat akan firman-Nya. Yang mereka hanya maui adalah kepuasan dirinya, kemenangan pada dirinya, popularitas dirinya. Dan populernya bukan hal yang baik. Populernya adalah hal-hal yang disebut dengan dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Imam Eli memang punya keterbatasan. Imam Eli di hari tuanya, matanya sudah mulai lamur. Dia mendengar perbuatan anak-anaknya. Dia menegur, tapi tidak dengan cara yang tepat. Dia hanya menegur sebatas teguran-teguran yang membuat anak-anaknya tidak takut, membuat anak-anaknya tidak mengenal akan suatu penghukuman dari Tuhan. Dia tidak mengajari anak-anaknya bahwa upah dosa itu maut. Dia hanya menegur sebatas teguran, mempermaklumkan dosa anak-anaknya. Kita bisa menemukan bahwa di akhir zaman ini seringkali kita bisa melihat tokoh-tokoh rohani, para pemimpin rohani, kalau melihat umat Tuhan bikin dosa, marahnya keras. Tapi ketika anak-anaknya buat dosa, mereka seakan-akan tidak melihat atau pura-pura tidak tahu. Mereka seakan-akan membuat suatu barikade, seakan-akan bahwa tokoh-tokoh rohani, keluarga-keluarga rohani, keluarga-keluarga para pemimpin rohani bebas berbuat dosa, dan kayaknya ada itolnya bahwa Tuhan memaklumi. Nanti dulu Bapak Ibu, Tuhan tidak memandang muka, tidak sekali-kali membebaskan orang dari perbuatan dosa, dari pelanggaran dan dari kesalahan. Setiap orang akan menerima penghakiman menurut perbuatannya pribadi, perbuatannya masing-masing. Sebab penghakiman Yesus tidak memandang muka. Hal ini harus kita sadari. Oleh karena itu dalam kehidupan kekristenan ini tidak boleh main-main. Jangan berpikir bahwa sorga bisa diperjualbelikan, diperdagangkan. Bahwa sorga ini enak banget untuk diperdengarkan, kemudian terima persembahan, kemudian makan persembahan, kemudian berbuat di dalam kehidupan hawa nafsu. Seakan-akan sepi penghakiman Tuhan. Nanti dulu Bapak Ibu. Tuhan sudah pesankan ada dua jalan. Satu menuju ke rumah Bapa, tempat Tuhan menyediakan tempat tinggal yang disebut dengan sorga Yesus. Satu lagi, tempat penghakiman di mana ulat tidak mati, terdengar ketapan gigi, terdengar teriakan-teriakan histeris, di mana penghakiman kekal itu ada. Tuhan sudah ingatkan akan hal-hal seperti itu. Ada baiknya kita menyadari bahwa kehidupan kekristenan ini berkualitas. Dan seperti apa kualitasnya ditentukan selagi kita hidup. Kita harus memilih hidup berkenan kepada Tuhan, memilih hidup jadi pelaku firman, memilih hidup seturut dengan hati Bapa di sorga. Saya percaya ini suatu hal yang Tuhan ingin kita pahami di masa memasuki menjelang bulan Christmas, bulan kelahiran Yesus. Karena Yesus Kristus Sang Penebus dilahirkan di dunia untuk menjadi contoh dan teladan. Dia disebut yang Maha Kudus, dia disebut Mesias Anak Allah, dia disebut Sang Penebus. Adalah suatu bentuk contoh teladan. Tersulung dari semua sulung, dialah Yesus Kristus Tuhan kita, selamat hidup kita. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat akhir hidup dari Hofni dan Pinehas. Bagaimanakah akhir hidup kedua tokoh rohani anak Imam Eli ini? Mari bersama-sama kita melihat apa yang tertulis di dalam 1 Samuel 4 ayat 1 sampai yang ke-11. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer
sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan Samuel kecil sudah beranjak remaja. Seisi Israel tahu Tuhan sudah memilih Samuel. Tapi pada kesempatan ini kita masih fokus kepada Hofni dan Pinehas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Samuel memotivasi seluruh Israel, maka seluruh Israel bersatu mau berperang melawan orang Filistin. Ketika mereka berperang, mereka kalah. Mereka ingat perkataan Samuel, mereka pergi ke Silo, mereka ambil tabut Tuhan. Dan yang luar biasa, tabut Tuhan mereka bawa. Mereka bawa serta juga Hofni dan Pinehas yang mewakili Imam Eli. Imam Eli sudah sangat tua. Kitab suci berkata matanya lamur dan badannya sangat gemuk sekali, Bapak Ibu. Luar biasa ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Anak-anaknya jatuh pada dosa kerakusan. Bapaknya tumbuh subur, gendut, gemuk, sampai matanya tidak bisa lihat, sampai telinga yang mendengar saja. Kalau kita baca lebih detail, kita akan menemukan sebenarnya pendengaran Imam Eli tidak sebagus masa mudanya. Kenapa? Karena kita akan melihat bagian nanti kita akan belajar tentang Nabi Samuel. Imam Eli tidak bisa dengar suara Tuhan lagi. Penglihatan tidak kelihatan lagi. Dia hanya sebatas imam yang berpredikat, tapi bukan imam yang dikenan Tuhan. Karena kita bisa menemukan ada seorang utusan Tuhan memberi peringatan kepada Imam Eli oleh karena kelakuan Hofni Pinehas kedua anaknya. Nah, gebiar rohani tidak jamin menang. Gebiar rohani tidak jamin selamat. Ini yang harus kita sadari hidup di akhir zaman ini. Kekristenan jangan terjebak oleh karena kuantitas ramai, gebiar. Enggak jamin kamu hidup benar di hadapan Tuhan. Kekristenan gereja-gereja Tuhan jangan terdoktrinasi ramai. Pindahkan umat Tuhan, buat gereja, cowok gereja. Wah, adakan hal-hal yang ramai-ramai. Kitab suci mengajarkan kepada kita, Tuhan mencintai perbuatan hidup kita. Tuhan menilai pribadi-pribadi, bukan gebiar ramai-ramai jadi jaminan bahwa yang ramai itu, suara terbanyak itu adalah kebenaran. Karena Tuhan kita adalah hakim yang adil. Dia tidak pandang muka, dia tidak pandang kuantitas. Karena Tuhan kita lebih mengasihi
yang murni, yang jujur, yang tulus, yang berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan ketika tabut Tuhan dipegang orang-orang Israel, Hofni Pinehas mungkin sudah mengenakan baju imam, baju yang dipakainya di dalam ritual-ritual rohani, mungkin sudah membuat persembahan-persembahan. Maka dikatakan kitab suci, orang Israel berteriak, bersorak-sorai sampai bumi bergetar. Semangat rohani boleh-boleh saja, Bapak Ibu. Saya sering melihat ini di dalam kekristenan, di dalam pelayanan. Ada banyak orang di altar Tuhan oleh karena semangat. Wah, seakan-akan kakinya nggak sampai bumi lagi, sudah di awan-awan. Orang-orang yang berdiri di mimbar di altar Tuhan harus memperhatikan pesan peringatan roh ini. Semangat berbeda dengan perbuatan hidup. Ramai-ramai di dalam pelayanan, gemuruh gebiar rohani, tidak menjamin engkau sudah mencapai perkenanan Tuhan di dalam pelayanan. Harus sadari sampai titik ini. Oleh karena apa? Oleh karena kita melihat apa yang terjadi di dalam kitab suci. Orang Filistin ketakutan, gemetar, tapi mereka saling menguatkan dirinya. Kenapa? Oleh karena ada Tuhan di baliknya. Kenapa? Kalau tidak disertai Tuhan, semua peperangan, semua pergumulan, semua kesulitan akan berakhir dengan kematian, kehancuran, dan rasa malu. Karena itulah kitab suci mengajarkan kepada kita suatu peringatan yang terpenting hari ini. Hidup lurus, hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan harus mendasari kita sebagai orang-orang tua, mendasari kita sebagai kepala rumah tangga, mendasari kita sebagai mama-mama, sebagai istri-istri yang menjadi pilar rumah tangga, mendasari hidup kita untuk turun-temurun bersama anak cucu kita, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup jadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, pelanggaran firman Tuhan adalah dosa. Pelanggaran ketetapan-ketetapan Tuhan adalah dosa. Hofni Pinehas berdosa langsung kepada Tuhan oleh karena tidak melakukan firman. Sengaja berbuat dosa, sengaja menentang firman. Kita sering mendengar perdebatan. Tuhan ingatkan saya, roh ingatkan saya tentang perdebatan persembahan. Sering kali dan ramai di dunia rohani antara satu hamba dengan hamba lain terus. Saya cuma mau menjadi penengah yang mengambil jalan netral, jalan kemurnian. Firman Tuhan berlaku buat Israel rohani, Israel lahiriah, Israel yang dipilih, yang benar-benar bangsa Israel. Firman Tuhan berlaku juga buat kita, Israel yang dicangkokkan melalui darah Yesus, yaitu kita bangsa di luar Israel lahiriah. Firman ini tidak pandang muka. Bahkan berkat-berkat Abraham diajarkan di sekolah teologi, berkat-berkat Abraham diajarkan di khotbah-khotbah, diterima oleh semua bangsa di luar Israel lahirnya. Bagaimana mungkin haknya kita mau ambil, kewajibannya tidak kita lakukan? Bagaimana mungkin kita ingin yang baik-baik saja, sementara hal-hal yang pikul salib sangkal dirinya kita abaikan? Bagaimana mungkin kita ingin sorganya, sementara yang mendukakan Tuhannya kita terus lakukan? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai perkenanan hidup berkenan kepada Tuhan, sementara perbuatan hidupnya membuat rohnya terluka, membuat rohnya didukakan, dan pelanggaran firman dilakukan dengan semena-mena, dengan sengaja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perbedaan doktrinasi tentang persembahan persepuluhan, persembahan nasar, persembahan kasih dikembalikan ke Bapak Ibu semua. Tetapi kita belajar lewat Hofni Pinehas, sekali waktu akan datang masa peperangan. 3,5 tahun ini sudah cukup bagi kita untuk memahami bahwa peperangan dunia sudah dibuka Tuhan lewat masa pandemi COVID-19. Lihat, semua hal yang dari dunia, sehat, muda, kuat, panjang umur, tidak menolong siapapun. Ajaran rohani, doktrin rohani, semua hal, semuanya ditutup Tuhan pada masa pandemi COVID-19, hingga kita akhirnya harus online. Siap tidak siap, kehidupan menyudutkan semua orang, seisi dunia disudutkan saat itu. Kematian tidak pilih umur, nggak tua, nggak muda, nggak kecil, bahkan nggak pilih-pilih tempat dan waktu. Sekali meninggal saat itu, bahkan mayatnya pun nggak boleh disentuh. Jadi kita bisa melihat hari peperangan, hari penghakiman itu mengerikan. Hari Tuhan itu memahitkan dan menakutkan, Bapak Ibu. Oleh karena itulah lewat hidup Hofni dan Pinehas ini,
Kita harus melihat ketika peperangan terjadi, bangsa Israel penuh pengharapan. Ada banyak nubuatan, ada banyak sekali komitmen, ada banyak sekali perkataan proklamasi, hal-hal rohani, declare hal-hal rohani. Mungkin mereka bawa panji-panji yang banyak, mereka berritual rohani yang megah sampai bumi gemetar. Tapi kitab suci berkata mereka kalah perang dengan bangsa Filistin. Bahkan Hofni dan Pinehas mati di medan perang. Bahkan tabut Tuhan yang suci sakral itu direbut bangsa Filistin. Lihat buahnya Bapak Ibu. Ini Tuhan pesankan. Impartasi kesalahan, impartasi penyesatan, impartasi kekeliruan ini mau sampai berapa lama lagi tidak disadari oleh umat Tuhan. Lihat yang terjadi ini. Hancurnya satu generasi. Bahkan kitab suci berkata lebih dari 30.000 orang mati. Karena itulah gebiar-gebiar rohani, rame-rame rohani. Kalau tidak kembali pada kesucian, kemurnian, ketulusan kitab suci, hidupnya tidak disandingkan takut akan Tuhan, jadi pelaku firman yang murni. Berakhir 30.000 lebih di kaki tangan, di perkataan Hofni Pinehas. Banyak sekali orang-orang pilihan Israel mati saat itu. Saya berdoa Bapak Ibu tidak ada bagian di dalam kematian peperangan yang akan datang ini. Engkau adalah orang yang mendengar suara Tuhan. Engkau beserta keluargamu adalah orang-orang yang rela mengambil bagian-bagian tersembunyi. Meskipun tidak kuantitas, tidak gebiar-gebiar, tapi seperti Samuel muda, tidak ikut perang. Dia hanya duduk di Silo tanpa tabut Tuhan. Dia hanya duduk sebagai anak muda yang mendengar suara-suara Tuhan. Dia tahu apa yang terjadi, tapi dia tidak ada bagian sama sekali di tengah keramaian. Tuhan tidak munculkan Samuel, Tuhan tidak munculkan hidupmu, Tuhan tidak angkat hidupmu punya banyak sekali gebiar-gebiar rohaninya. Tuhan memilih engkau bersuara murni. Dan meskipun orang tahu bahwa di dalam hidupmu, pelayananmu, keluargamu ada Tuhan, tetapi orang tidak melirik engkau. Oleh karena apa? Karena waktumu belum tiba. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat ketika bencana kematian, bencana kekalahan ini terjadi, berita itu dikembalikan kepada Imam Eli. Kitab suci berkata ketika Imam Eli mendengar kedua anaknya mati, dia masih bertahan. Imam Eli meskipun ada kelemahan, dia masih pegang firman. Dia masih kuat ketika mendengar Hofni Pinehas kedua anaknya mati. Karena dia tahu perbuatan anak-anaknya pasti berakhir menuju ke maut. Karena upah dosa itu maut. Tetapi ketika dia mendengar tabut Tuhan direbut, kitab suci berkata saat itu juga Imam Eli langsung mati. Entah serangan jantung ataukah lehernya patah. Tapi kitab suci berkata Imam Eli suddenly died. Langsung mati seketika. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini pesan buat kita semua. Kesalahan Imam Eli yang kita belajar lewat Hofni Pinehas, kesalahan ini dilihat oleh Samuel kecil hingga masa remajanya. Dan apakah ini terimpartasi? Ini merupakan pesan penting buat kita. Mari saya mau ajak Bapak Ibu sebagai bagian penutup melihat sekilas saja tentang garis keturunan Nabi Samuel. Seseorang yang sudah menerima tongkat Imam Eli. Seseorang yang pada akhirnya memegang kendali menjadi hakim besar yang dipercaya satu-satunya oleh bangsa Israel. Dan seseorang yang diurapi memang dengan luar biasa. Mari sama-sama kita lihat 1 Samuel 8 ayat 1 sampai yang kelima. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anak laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kitab suci menuliskan cara terbuka. Dan ini bukan suatu kebetulan. Imam Eli punya 2 anak, Hofni dan Pinehas. Nabi Samuel punya 2 anak, namanya Yoel dan Abia. Hofni dan Pinehas terjebak pada 3 dosa tadi yang kita sudah pelajari di awal.
ketidaksabaran, dosa bajingan, rakus, kemudian dosa kekerasan. Sementara kedua anak Nabi Samuel, Yoel dan Abia, ternyata dosanya adalah dosa sesama. Mereka cinta uang. Mereka jatuh pada dosa ketidakadilan, memutarbalikkan kebenaran. Mereka memakai fakta-fakta untuk menutupi segala hal dan untuk membenarkan orang-orang yang punya uang. Mereka jadi hakim yang tidak adil. Mereka melanggar kepercayaan Tuhan. Mereka mencuri kemuliaan di balik pelayanan. Ini dosa yang sama. Apakah ini bukan sebuah impartasi Imam Eli, Nabi Samuel? Dua-duanya punya garis keturunan yang bobot bibit bebetnya pada generasi kedua tidak dikenan Tuhan. Tetapi pada Imam Eli kita bisa menemukan Hofni Pinehas, oleh karena berdosanya langsung pada firman, oleh karena pelanggaran firman langsung mati. Sementara Yoel dan Abia kita tidak temukan secara terbuka kematian kedua tokoh rohani yang menjadi bagian dari garis keturunan Nabi Samuel ini. Nah, dua-duanya adalah dua generasi yang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, upah dosa adalah maut. Jikalau hari ini boleh memilih, saya terus memperdengarkan pesan roh ini. Perhatikan bobot bibit bebet hidupmu. Engkau pribadimu harus engkau perbaiki lebih dulu. Dan kemudian harus engkau mengasihi istri anak-anakmu. Harus engkau mengasihi suami dan anak-anakmu. Haruslah anak-anak mengasihi orang tuanya untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena kalau tiba hari penghakiman itu, hari peperangan itu tiba, enggak ada permakluman. Enggak ada excuse lagi dari Tuhan. Yang melanggar firman, yang berbuat dosa kepada Tuhan langsung mati. Yang tidak dikenan ditolak manusia. Yang berbuat dosa sesama manusia ditolak manusia. Ini adalah buahnya. Ini pesan peringatan Tuhannya. Jadi kita harus sadari bahwa ini sudah akhir zaman. Pesan peringatan ini diperdengarkan pelajaran imam, nabi dan raja ini untuk kita memahaminya secara terbuka. Nah, Bapak Ibu, di minggu depan kita belajar lagi tentang kehidupan Nabi Samuel. Mari kita akhiri ibadah online ini. Pastor William Serat L akan tutup di dalam doa untuk menerima berkat-berkat Bapa Surga. Mari kita angkat kedua tangan kita akhiri ibadah ini sama-sama. Mari kita tutup ibadah ini dengan sehati sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dibukakannya bagimu pintu berkat, pemulihan, mukjizat, dan kelimpahan. Apa saja diperbuat tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau dan keluargamu akan hidup sehat, menikmati makanan, minuman, dan kebahagiaan hidup. Jalan hidup penuh kemurahan dan keberuntungan. Bisnismu, pelayananmu, karirmu, studimu, kehidupan keluargamu dibuat Tuhan berhasil dan sukses besar. Rekening bankmu diisi Tuhan penuh. Damai, kasih, dan perlindungan Tuhan bagimu, saya dan kita semua nyata. Dalam kemuliaan Bapa, Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita sepakati dan kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.